Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video podcast tentang PAI. Apakah itu? Yaitu video pembelajaran tentang pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat podcast tentang materi pembelajaran PAI. Apakah itu? Yaitu video pembelajaran tentang pendidikan agama Islam dengan bahasan materi kelas 3 dengan pembelajaran unit 1 yaitu Nabi Muhammad SAW panutanku. Materi ini akan disampaikan oleh pengampu pelajaran agama Islam kelas 3 yaitu Bapak Miftahul Alim. Beliau akan memperkenalkan diri dengan jelas nantinya. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih Miss Yeni. Pada video kali ini saya tidak sendirian. Saya memang sengaja untuk menggandeng guide ya. Anak-anakku sekalian, biar pembelajaran kita pada kali ini lebih seru gitu loh ya. Jadi Miss Yeni ini akan mewakili kalian semuanya yang ada di rumah. Mungkin ada pertanyaan dan insya Allah nanti akan ditanyakan langsung oleh Miss Yeni. Baik Miss Yeni, sesuai dengan yang Miss sampaikan tadi, pada video kali ini kita akan membahas tentang tema Nabi Muhammad SAW panutanku ya. Nah, anakku sekalian tetap simak, jangan kemana-mana karena pasti menarik. Wow, pasti menarik. Pasti Jadi, menarik. Don't go anywhere ya. Don't go anywhere. Ojo nanti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah elok, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca Ummul Quran bersama-sama ya. Kita baca dengan bacaan tartil dan bisa diikuti di rumahnya masing-masing. Membaca surah Al-Fatihah dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebagaimana biasanya langsung disambung ya, membaca surah An-Nas sampai dengan Al-Kautsar. Ya, boleh dijeda dulu Miss ya videonya ya. Kita kasih kesempatan anak-anak kita yang ada di rumah untuk membaca surah An-Nas sampai dengan Al-Kautsar. At-Takasur maksudnya ya, karena hafalannya itu yang harus diulang-ulang ya. Kelas 3 ya Pak? Kelas 3 ya? Betul sekali. Oke. Setelah ini video akan dijeda dulu ya. Kalian boleh melafadzkannya secara mandiri atau dengan orang tuanya. Baik, akan langsung saya jelaskan Mas ya di sini. Nah, pelajaran pertama ini membahas tentang Nabi Muhammad SAW panutanku ya. Kita ketahui bersama Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia, Miss. Ya. Jadi sasaran inti atau tujuan utama Nabi Muhammad diutus itu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya. Jadi berakhlak itu sangat penting sekali. Bagaimana akhlak kita kepada guru, bagaimana akhlak kita kepada orang tua, bagaimana akhlak kita kepada teman, bagaimana juga akhlak kita kepada lingkungan. Ya, misalnya kalau seandainya kita habis beli makanan ini tempatnya kita buang tidak pada tempatnya, kira-kira itu berakhlak tidak, Miss? Tapi sebelumnya ya Pak Ali, mungkin sama juga dengan anak-anakku sekalian di rumah, pasti mereka pada bertanya nih, untuk menyempurnakan akhlak manusia sebelumnya bisa nggak ya? Mungkin di review akhlak itu apa? Mungkin sebelumnya sudah. Oh iya betul sekali. Akhlak dulu ya. Kita tahu akhlak, menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak itu apa sih gitu ya? Mungkin harus diperjelas lagi ya, dikuatkan lagi. Akhlak itu apa sih? Akhlak itu adalah perilaku, kebiasaan. Ya.
Kalau kita bahas masalah definisi akhlak, kita akan mengerucut kepada dua hal. Yang pertama akhlak yang baik, dan yang kedua akhlak yang buruk. Perilaku ya. Iya, betul sekali. Tingkah laku, dan itu sudah menjadi kebiasaan. Sesuatu yang tidak usah dipikirkan lagi ketika mengerjakannya, Miss. Itu namanya akhlak. Contoh ya, contoh yang paling ringan, kita makan, itu nggak perlu berpikir lagi harus menggunakan tangan kanan atau tangan kiri. Betul. Apakah Miss Yani misalnya, kalau makan, pakai tangan mana ya? Enggak kan? Itu namanya akhlak. Artinya sudah iya, betul sekali. Sesuatu yang sudah otomatis keluar dari diri kita, itulah yang disebut sebagai akhlak. Misalnya kita ketemu guru kita, kita ucapkan salam, assalamualaikum Mbak, cium tangan. Itu akhlak. Karena itu otomatis, nggak akan mikir, cium tangan nggak ya? Akhirnya cium tembok gitu misalnya. Ya, karena kelamaan mikir kan gitu. Ya, jadi akhlak itu adalah perilaku yang sudah menjadi kebiasaan. Ya, anak-anakku ya. Jadi di sini tentu yang akan kita bahas adalah akhlak-akhlak yang baik yang dicontohkan, yang dicerminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Baiklah, kita lanjutkan. Akhlaknya Nabi Muhammad yang paling terkenal itu beliau pemaaf. Pemaaf. Bahkan ketika beliau dimusuhi oleh musuh-musuhnya, kemudian beliau masih memaafkan. Bahkan orang yang pernah misalnya ketika beliau berdakwah dilempari kotoran, dicaci maki, pada saat yang melempari ini tidak ada, Miss. Itu dicari. Kemana si fulan ini? Oh, tempat nggak ngelemparin saya, Masya Allah. Kalau kita, alhamdulillah dia nggak ada. Oh, yang ngelemparin saya nggak ada. Wah. Bisa lolos ya, gitu ya. Iya, tapi tidak dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, malah dicari. Ya, itu salah satu karakter yang kuat yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Ya, begitu. Yang selanjutnya ini sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pernah berpesan, ya, bisa dilihat anak-anakku di bukunya halaman berapa, Miss? Halaman 2. Halaman 2. Sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW, ya, bisa disimak nanti anak-anakku. Nabi Muhammad SAW berpesan kepada kita agar hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Ini berarti menunjukkan bahwasanya kita harus ada perubahan. Jangan sampai hari ini justru lebih jelek dari hari kemarin. Berarti itu bukan perubahan namanya, penurunan kualitas. Kalau bisa hari ini kita belum baik, besok harus lebih baik. Besoknya harus lebih baik. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Misalnya hari ini, oh saya tidak bersedekah ini, saya tidak berbagi makanan ini. Besoknya harus punya keinginan kuat. Oh ya, besok saya harus bawa makanan biar saya bisa bagi-bagi ke teman-teman. Besoknya lagi ternyata ada temennya yang tidak kebagian ini, ya kan? Besoknya lagi dia mikir, waduh, tadi ada teman saya tidak kebagian. Berarti saya besoknya lagi harus membawa lebih banyak. Nah, alhamdulillah. Semoga rezekinya bertambah. Amin. Iya, tentu saja. Orang yang berbagi itu, Miss, rezekinya tidak akan berkurang. Iya, Miss Yani mungkin mau bagi-bagi uang sama saya, boleh? Saja, bentar lagi ya. Iya, karena rezekinya tidak akan berkurang. Berbagi itu tidak hanya berbentuk sebuah hal yang wujud ya Pak Alim ya. Betul sekali. Makanan, minuman, uang, tidak harus seperti itu kan? Betul sekali. Berbagi lemak bisa. Kan sebentar lagi Idul Adha. Ya kan, banyak yang mencari lemak ya, untuk masak gitu lah. Berbagi daging jangan dikasih. Dikasih lemaknya saja atau tulangnya saja. Semoga kita bisa berbagi sesuatu yang bisa menyenangkan orang lain. Betul sekali. Tapi kan ya nggak mungkin daging semua kan, masih ada lemaknya kan, Miss. Betul. Iya. Kalau nggak ada daging tanpa lemak itu ibarat apa? Ibarat langit yang tanpa bintang. Tanpa indah. Opo gitu. Ya. Dengan iman ya, kita lanjut ya. Kok bahas Idul Adha ini nanti kita jadi pengen nyate-nyate ini. Dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad selalu percaya diri dalam melakukan dakwah. Percaya diri itu apa? Ya percaya kepada kemampuan diri sendiri. Misalnya anak-anak kita nanti misalnya beberapa bulan ke depan kita sudah mulai pertemuan tatap muka ya, mudah-mudahan saja ya. Kemudian Bapak memberikan tugas kepada kalian misalnya, ayo maju nak, misalnya begitu.
Dia harus berani. Itu namanya percaya diri. Pak, nggak bisa. Ya nggak masalah. Namanya juga belajar. Kalau bisa nggak perlu belajar. Langsung jadi profesor kan? Iya, kalau sudah bisa. Makanya. Profesor pun juga Iya. belajar. Profesor Indah mana Profesor Indah itu? Ya. Dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad selalu yakin pada kemampuan diri sendiri dalam melakukan tugas-tugas sebagai utusan Allah. Nah, ini juga bisa dipraktikkan, Miss. Bisa diamalkan pada kehidupan kita sehari-hari, kepada anak-anak kita juga. Melakukan tugas-tugasnya sebagai utusan Allah. Artinya kalau anak-anakku bagaimana? Mengerjakan tugasnya sendiri-sendiri. Tidak harus, kalau tidak bisa kemudian dia tanya temannya, jawabannya apa kemudian disalin. Itu tidak bagus. Kalau memang tidak bisa, belum memahami soal, lebih baik langsung tanya kepada ibu bapak gurunya. Ya, seperti itu. Orang yang percaya diri selalu menghargai kemampuan diri sendiri. Tapi orang yang tidak percaya diri, dia akan menganggap kemampuannya terendah. Kemampuan orang lain akan lebih tinggi. Nggak pede. Ya, belajar kepada Mesiani. Mesiani itu sangat percaya diri sekali. Ya memang punya kemampuan gitu loh. Percaya diri itu kan memang berarti orang itu punya kemampuan, Mas ya. Kalau nggak pede berarti dia merasa dirinya tidak memiliki kemampuan. Jadi anak-anakku sekalian, jangan takut, semuanya sama di mata Allah. Jadi walaupun kita maju dimanapun, dengan tugasnya apapun harus berani. Yang penting berani dulu. Bisa atau tidak itu bisa dipelajari selanjutnya. Ya. Dari sini mungkin ada pertanyaan, Miss Yani, mewakili anak-anak kita yang ada di rumah. Oh ya, tadi kan disebutkan bahwa kita sekarang lagi belajar jarak jauh ya, otomatis kalau seandainya anak-anak mempunyai kesulitan, tadi kan Pak Alim sudah menyebutkan bahwa seandainya kalian tidak mengerti, belum paham, kalian boleh bertanya dengan Bapak Ibu guru. Namun kan sekarang mereka ada di rumah nih Pak Betul Alim. Sekali. Otomatis anak-anakku yang ada di rumah boleh bertanya dengan kakak ataupun ayah bunda yang ada di rumah, boleh ya. Boleh. Boleh bertanya kepada beliau, kepada siapa yang mungkin ilmunya lebih tinggi daripada Betul sekali. kalian. Mungkin itu aja Pak Alim ya. Oh iya. Apalagi yang perlu ditanyakan? Itu sih yang tadi sempat terbersit di pertanyaan saya. Anak-anak kan sekarang belajarnya di rumah nih, otomatis mereka mau bertanya ke Pak Guru, boleh mungkin ya by WA ya, boleh, boleh, Alim boleh, di sini siap melayani anak-anak sekalian. Namun tetap memperhatikan protokol kesehatan. WA nggak pakai protokol. Oh nggak pakai ya. Siapa tahu mau WA harus cuci tangan dulu kan. Boleh sebelum makan, tapi ya pegang HP mungkin dipinjam orang, jadi boleh cuci tangan dulu ya. Betul sekali. Jadi boleh kalau kalian di rumah ada kesulitan tentang materi pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Pak Alim atau Bapak Ibu guru yang lain, kalian boleh lewat WA. Kalau seandainya ayah bunda di rumah lagi sibuk kerja ataupun ada sesuatu yang memang harus ditanyakan dengan beliau-beliau yang ada di sekolah, boleh bertanya. Namun tetap memperhatikan itu Pak Alim. Waktu-waktunya mungkin ya, takutnya loh kok nggak dibales nih WA saya. Ternyata kan WA-nya umumnya sudah jam lewat 10 malam. Kan waktunya Bapak Ibu istirahat. Atau enggak jam 2 siang biasanya. Kami biasa ya ada jam istirahat juga sama seperti ada di rumah. Jadi mohon maaf seandainya WA-nya mungkin belum terbaca atau belum dibalas. Pasti ada sesuatu hal. Nah, apalagi Pak Alim yang akan disampaikan? Mungkin untuk materi awal ini cukup dulu ya. Nanti kalau ada hal-hal lain, insya Allah nanti akan disampaikan di video selanjutnya. Betul sekali. Demikianlah tadi anak-anakku sekalian, para pemirsa, materi pembelajaran agama Islam pelajaran 1 dengan tema Nabi Muhammad SAW panutanku. Mungkin Pak Alim ada lagi? Cukup. Oke, jangan lupa ya sebelum ditutup, like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.